Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari demi hari dapat kita lewati karena pertolongan topangan dari Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang selalu cukup untuk boleh kita nikmati. Dan marilah kita selalu memulai hari dengan berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Dan marilah kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan, dan kita akan mendengarkan penjelasannya secara singkat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, pengasih, dan Allah yang baik bagi kami. Kami bersyukur Engkau terus memelihara dan menopang kami. Ya Tuhan, semua itu adalah anugerah. Bukan karena kami pantas, tetapi karena Engkau adalah Allah yang maha kasih. Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini kami ingin Tuhan mendengarkan firman-Mu. Karena itu tolonglah kami dan berbicaralah kepada kami. Kami rindu selalu dibimbing oleh firman-Mu. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang menolong kami untuk memampukan kami untuk mendengarkan dan juga melakukan firman Tuhan. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang gelap adalah merupakan kehidupan di masa lampau. Yaitu kehidupan sebelum mengenal, sebelum percaya, sebelum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ada pepatah mengatakan demikian. Kalau sudah mandi, maka jangan lagi bermain lumpur. Nah, saudara, di sini Paulus mengharapkan kehidupan jemaat Efesus dan juga kita yang telah menjadi percaya kepada Tuhan, yaitu agar hidup itu harus sesuai dengan situasi yang baru ini, yaitu situasi yang baru di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus berkata demikian, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara, jemaat Efesus dan juga kita umat Kristen, orang percaya pada hari ini adalah anak-anak terang dan bukan anak-anak kegelapan. Dahulu kamu adalah kegelapan. Kegelapan di sini yang dimaksudkan Paulus bukanlah dalam suasana kegelapan di mana tidak ada cahaya, tidak ada lampu, tidak ada listrik, bukan. Juga bukan sifat yang mereka punyai. Yang Paulus maksudkan adalah seluruh eksistensi mereka pada masa itu. Yaitu diri mereka maupun hakikat mereka. Karena itu hidup dan pekerjaan mereka adalah hidup dan pekerjaan kegelapan. Kegelapan artinya perbuatan dosa. Mereka hidup di dalam dosa. Hidup dan pekerjaan yang memimpin kepada kematian kekal dalam kebinasaan.
Di dalam pasal 2 ayat 1 dan 2, Paulus berkata demikian kepada jemaat Efesus. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaranmu dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah saudara, itu adalah situasi jemaat Efesus di zaman dulu. Tetapi sekarang setelah mengenal Kristus, mereka berada dalam situasi terang, dalam keselamatan. Terang yang ini adalah bukan dari diri mereka sendiri, atau mereka berada dalam terang atau diterangi oleh terang, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah saudara, Paulus berkata mereka adalah terang di dalam Tuhan. Jadi Paulus sangat mengharapkan jemaat Efesus dapat membedakan diri dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan. Sebab saat ini jemaat sudah berada dalam status yang telah dikuduskan bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah itulah alasannya mengapa jemaat Efesus itu harus berada dalam kehidupan sebagai anak-anak terang. Sekalipun dunia ini penuh dengan kegelapan. Artinya walaupun dunia ini melakukan berbagai macam dosa, tetapi jemaat tidak boleh lagi seperti itu. Karena sudah ada di dalam Kristus. Sebagai pengikut Kristus Yesus, terangnya Tuhan Yesus Kristus telah bersinar di dalam diri orang percaya dan telah menjadikan mereka sebagai terang itu. Nah saudara, tentu bukan hanya itu saja yang di sini yang ditekankan oleh Paulus. Jemaat juga harus yakin bahwa saat ini Roh Kudus sedang memimpin kehidupannya, dan karenanya saudara, karena Roh Kudus itu sedang memimpin kehidupannya, maka mereka sanggup membuang praktik-praktik kehidupan duniawi yang membawa mereka pada kebinasaan. Jadi ingat saudara, kita ini sudah ada Roh Kudus dalam hati kita, dalam diri kita, yang memampukan kita untuk membuang semua praktik kehidupan dosa duniawi ini dalam diri kita. Nah saudara, apakah hasil dari kehidupan dalam terang itu? Paulus mengatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saudara, ada penafsir yang terkenal mengatakan bahwa ketiga hal ini adalah lawan kata dari kemarahan, keserakahan, dan hawa nafsu. Itu dikatakan di dalam pasal 4. Efesus pasal 4. Nah ini adalah cara, di dalam Efesus pasal 4 itu adalah cara hidup lama yang pekerjaannya adalah percabulan, kecemaran, keserakahan, dan kejahatan yang lain. Jadi sangat jelas di sini Rasul Paulus ingin mengatakan kepada jemaat, adakah dengan cara hidup yang lama ini ada hasilnya? Atau apa hasilnya? Dalam hidupmu sekarang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang telah menjadi anggota tubuh Kristus, apakah sudah menanggalkan cara hidupmu yang lama? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari ayat ini kita juga dapat merangkum pandangan Rasul Paulus, etika Rasul Paulus, di mana Allah bekerja, di situ ada kebaikan. Di mana Allah memerintah, maka di situ ada keadilan. Di mana Allah penyataannya dimengerti atau difahami, di situ ada kebenaran. Di dalam ayatnya yang ke-10, Paulus meminta jemaat untuk apa? Untuk menguji situasi di mana mereka berada dengan penyataan Allah dalam Kristus Yesus. Kata menguji dapat berarti menyelidiki dengan saksama atau menyelidiki dengan api, ya. Atau dapat juga memiliki arti memilih atau mengambil keputusan, menyetujui, menganggap baik. Nah saudara, kata-kata tersebut cukup jelas.
Dalam terang tentu tidak akan menghasilkan percabulan, bukan? Dalam terang tentu tidak akan menghasilkan kecemaran. Dalam terang tentu tidak akan menghasilkan keserakahan dan kejahatan yang lainnya. Karena itu, ujilah, pilihlah, ambillah keputusan yang sesuai dengan dan berkenan kepada Allah. Kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup sebagai anak-anak terang. Praktik hidup kita benar-benar nyata berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Hidup yang berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih. Tuhan tolong kami sebagai umat-Mu. Kami harus mengakui diri kami, seringkali kami tidak hidup sebagai anak-anak terang. Tetapi kami sama saja dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena itu kami mohon ampunilah kami Tuhan. Ampunilah segala dosa kami dan tolonglah kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, untuk hidup sebagai orang-orang yang telah mengenal Yesus Kristus, yang telah diselamatkan, telah berada di dalam kehidupan yang kekal. Agar hidup kami berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Walaupun dunia di sekitar kami, praktek hidup mereka hidup di dalam kegelapan dosa, dalam kegiatan melakukan apa yang jahat. Tetapi tolonglah kami Tuhan, agar kami berbeda. Mampukan kami, dan kiranya Allah Roh Kudus yang terus mengingatkan kami dan memimpin hidup kami melakukan firman Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat pada hari ini Tuhan, dari keluarga demi keluarga, pekerjaan mereka, usaha mereka, dan kesehatan iman kami. Kiranya Tuhan berkati. Berkati juga akan bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan yang terus memegang kendali atas bangsa ini dan membawa bangsa kami lebih baik lagi, semakin hari semakin maju, dan masyarakat Indonesia ini semakin sejahtera. Secara khusus kami tetap berdoa agar pekabaran Injil di Indonesia ini semakin banyak orang yang menjadi percaya, banyak orang yang diterangi pikiran dan hatinya oleh Roh Kudus dan oleh firman Tuhan, sehingga mereka mengenal Yesus Kristus dan menjadi percaya. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah pemerintah di dalam menanggulangi berbagai macam masalah negara ini, masalah-masalah nasional, supaya dapat ditanggulangi, dapat diatasi dengan baik dan membawa kebaikan bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.